inheritance atau istilahnya adalah kelas turunan. Sebelum kita membahas ke dalam apa itu inheritance atau kelas turunan, kita lihat dulu konsep dari yang namanya turunan. Nah, dari slide materi, di slide 3, Anda akan melihat adanya 3 hamburger. Nah, ada apa dengan 3 hamburger ini? Nah, dari 3 hamburger ini, pada burger yang paling atas, yang namanya parent, nah, bisa kita lihat adalah induknya. Nah, induk apa yang dimaksud di sini? Yang namanya hamburger, kita mengenal bahwa hamburger itu yang penting ada memiliki 2 lapisan roti di atas dan di bawah. Di tengahnya diapit dengan 1 daging. Nah, itulah namanya hamburger. Nah, selepas dari itu, sampai saat ini banyak berbagai jenis hamburger yang dijual di luar. Nah, secara umum itu ada yang terdiri dari chicken burger, beef burger, kemudian ada lagi mozzarella burger, atau apapun. Nah, berbagai jenis burger yang ada, semua itu kita namakan adalah hamburger. Nah, maka bisa kita lihat yang di bawah ini, child. Nah, bisa kita lihat di sini, yang kiri, adanya keju. Nah, bisa kita anggap itu adalah mungkin beef cheeseburger. Atau mungkin di yang kanannya, itu adalah salad beef burger, atau apapun namanya. Nah, yang di bawah inilah adalah child, atau turunannya. Nah, itu adalah contoh pertama. Kemudian yang kedua, bisa Anda lihat bahwa ada 3 orang ini. Nah, tapi sebelumnya, saya tekankan dulu, tidak untuk ditiru gambar ini. Nah, jadi gambar ini hanya ditujukan untuk penjelasan mengenai inheritance atau turunan semata. Nah, dari 3 orang ini, kita lihat dulu dari sisi kanan. Orang yang paling kanan dinamakan sebagai parent atau induknya. Nah, orang pertama ini, dia adalah sebagai sumber informasi. Nah, informasi yang sudah dia dapatkan ini akan diturunkan ke orang tengah. Jadi orang tengah ini akan mendapatkan informasinya dari mana? Dari orang yang kanan. Nah, maka 2 orang ini, antara yang kanan dengan tengah, yang kanan ini dianggap sebagai parent atau induk, yang kanan ini adalah child. Nah, yang tengah ini adalah child. Maaf, saya ulang lagi. Yang tengah ini adalah child, yang kanan ini adalah parent. Nah, yang child di tengah ini, dia akan mendapatkan informasi dari parent yang di kanannya. Setelah informasi dari child yang tengah ini didapatkannya, informasi tersebut akan diturunkan lagi ke orang kiri. Nah, antara orang yang di tengah dengan orang di kiri, maka di tengah ini sudah akan berperan sebagai parent atau induk. Yang kiri akan memperoleh informasi dari orang tengah. Nah, orang kiri ini juga dinyatakan sebagai child. Nah, maka dari 3 ini, yang kanan menurunkan ke tengah, dan tengah menurunkan informasinya ke kiri. Nah, itu adalah konsep dari inheritance. Nah, sedangkan di dalam OP, yang namanya inheritance, ada kelas yang menurunkan, dan ada kelas yang menerima sifat turunannya. Nah, kelas yang menurunkan sifat ke kelas anaknya itu adalah kelas inherit. Istilahnya adalah inherit. Nah, sedangkan kelas yang menerima sifat dari kelas induknya itu dinamakan kelas anak atau inherited. Nah, jadi kita akan mengenal 2 istilah di sini. Kelas yang memberi itu adalah inherit, dan kelas yang menerima itu adalah inherited. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya itu antara kita dengan orang tua kita. Orang tua kita akan menurunkan sifatnya kepada kita. Nah, maka orang tua kita itu adalah inherit. Sedangkan kita yang menerima sifat dari orang tua, itu kita adalah posisi inherited. Nah, kedepannya apabila kalian sudah memiliki anak, sudah berkeluarga, maka kalian akan mengambil posisi sebagai kelas induk, di mana itu adalah inherit, dan anak kalian akan berperan sebagai inherited. Nah, itu di dalam kelas turunan. Nah, bagaimana implementasinya di dalam coding? Nah, saya akan memberikan satu contoh. Saya akan mendeklarasikan dulu satu kelas yang namanya kelas sivitas. Nah, ada apa aja yang ada di dalam sivitas ini? Saya membuat simple aja. Pasivitas, dia memiliki
satu instant variable yang namanya nama. Nah, kenapa saya menggunakan nama? Sivitas, kalau di dalam dunia akademik, sivitas itu terdiri dari mahasiswa dan dosen. Nah, baik mahasiswa maupun dosen sama-sama memiliki nama. Nama dosen, kemudian nama mahasiswa. Nah, jadi sama-sama memiliki sifat nama, maka itu dimasukkan sebagai sifat induknya. Kemudian, sivitas ini terdiri dari mahasiswa dan dosen. Nah, dosen adalah turunan dari sivitas. Kemudian, mahasiswa, kelas mahasiswa adalah turunan dari sivitas juga. Jadi penulisannya tersebut kita berikan dengan titik dua. Dosen, kelas dosen adalah turunan dari kelas sivitas. Mahasiswa adalah turunan dari kelas sivitas. Oke, sifat apa-apa saja yang ada di dalam kelas dosen. Di dalam kelas dosen, selain nama, dosen memiliki nomor, sama halnya dengan mahasiswa. Mahasiswa memiliki nomor, yakni NIM. Dosen juga memiliki nomor, tapi itu namanya adalah NIDN. Nah, dalam hal ini saya menuliskan, deklarasikan instant variable namanya NIDN. Sedangkan untuk mahasiswa, nomornya itu adalah NIM. Nah, jadi bisa Anda lihat, dosen memiliki sifatnya sendiri yang bukan diturunkan oleh induk, yakni NIDN. Kelas mahasiswa memiliki sifatnya sendiri yang bukan diturunkan dari induk, yakni NIM. Nah, untuk dosen, saya deklarasikan lagi satu method berupa prosedur cetak, di mana dia akan mencetak informasi dari kelas dosen. Nah, kita akan mencetak console.readline IDN sama dengan NIDN. Nah, dia akan memanggil instant variable dari kelas induknya sendiri. Kemudian, yang kedua, dia akan mencetak nama dosen. Nah, nama dosen ini, bisa Anda lihat, dia secara langsung bisa mengenal adanya nama. Nah, nama tersebut dari mana? Bisa Anda lihat di sini. Jika Anda ketik nama, nah, perhatikan artinya string sivitas.nama. Jadi dia memanggil nama dari kelas induknya, yakni sivitas. Nah, maka pada contoh ini, nama ini adalah sifat yang diturunkan dari kelas induk ke kelas anaknya. Jadi dari kelas anak, yakni kelas dosen, bisa memanggil kelas nama. Nah, hal yang sama juga dengan kelas mahasiswa. Nah, saya kopas saja. Nah, dari kelas mahasiswa. Nah, kita sesuaikan. Di sini menjadi NIM. Nah, ini bukan nama dosen. Nah, jadi adalah nama mahasiswa. Nah, sama-sama memanggil nama. Karena sama-sama adalah sifat yang diturunkan dari kelas induk, yakni sivitas. Nah, bisa Anda lihat di sini. Nah, sekarang bagaimana implementasinya ke dalam objek? Oke. Saya deklarasikan dosen sama dengan new dosen, kemudian mahasiswa, MHS, sama dengan new mahasiswa. Saya si dosen dot, nah, bisa Anda lihat IDN, sifat yang ada di dalam kelas dosen, nama sifat yang ada di dalam kelas dosen juga, di mana nama ini adalah sifat yang diturunkan dari kelas induknya, yakni kelas sivitas. Kemudian ada metode cetak. Nah, kita lihat dulu, kita gunakan IDN. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nama si dosen ini, misalnya si Ucok. Kemudian, mahasiswa, ini, misalnya, 18, 111, 0123.
Namanya siapa? Misalnya si Andi. Nah, oke, sekarang saya cetak dosen dot cetak dan mahasiswa dot cetak. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat sesuai NIDN dari si dosen adalah ini, namanya, mahasiswa, NIM-nya, dan namanya. Nah, ini adalah implementasi, contoh implementasi dari yang namanya kelas turunan. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, di dalam Visual Studio sendiri, dia memiliki satu fitur yang namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram ini bisa Anda gunakan untuk melihat benar nggak konsep 3 kelas ini sudah diturunkan sebagai, maaf, konsep dari 3 kelas ini adalah kelas turunan atau tidak. Nah, yang saya gunakan ini adalah Visual Studio tahun 2012. Beda versi, bisa saja berbeda pemanggilan dari fitur kelas diagram. Nah, jadi kalau misalnya Anda terkendala dalam penggunaan kelas diagram, mungkin bisa Anda googling untuk mencari informasi tersebut. Nah, sekarang saya akan memanggil kelas diagramnya. Di dalam Visual Studio 2012 ini, untuk memunculkan kelas diagram, saya klik kanan dulu ke Project, kemudian View Kelas Diagram. Nah, kita tunggu. Di sini dia akan mengenerate view dari kelas diagram. Nah, di sini bisa Anda lihat kelas program, kita sisihkan dulu. Nah, kelas sivitas, saya ekspansikan, dosen juga, mahasiswa. Nah, kemudian saya atur tampilannya dengan cara klik kanan, layout diagram. Nah, bisa Anda lihat di sini. Kelas sivitas, dia memiliki field atau instant variable nama. Nah, adanya pohon. Nah, pohon ini menyatakan bahwa kelas dosen adalah turunan dari apa? Dari kelas sivitas. Mahasiswa adalah turunan dari kelas sivitas. Nah, di dosen ini, dia memiliki sifat berupa instant variable NIDN dan metode cetak. Dosen, kalau mahasiswa juga dia memiliki instant variable name dan metode cetak. Namanya di mana? Di sini nggak akan dituliskan nama, karena nama sudah diturunkan dari kelas induk. Nah, ini adalah view dari kelas diagram yang mencerminkan, nah, seperti ini. Kelas turunan yang sudah Anda bangun. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, saya lanjut. Di dalam slide, contohnya mungkin bisa Anda coba sendiri. Nah, mulai dari di dalam slide 10, ada dikenal namanya abstrak dan seal. Nah, apa itu abstrak dan seal? Nah, kita coba dulu sebagai contoh. Pada main program ini, kita hapus dulu semua. Sisa satu. Saya mendeklarasikan sivitas tes atau SVT sama dengan new sivitas. Kemudian SVT dot nama sama dengan si nama. Apakah sampai di sini terjadi error? Nah, kita lihat di dalam error list. Tidak ada masalah. Dan kalau saya jalan pun, tidak akan ada error. Dan tidak ada muncul apa-apa. Karena, apa yang saya lakukan di dalam main program ini, saya mendeklarasikan objek SVT yang dari kelas sivitas, kemudian saya set suatu nilai ke dalam instant variable nama. Habis itu, saya tidak melakukan apa-apa lagi. Dan tidak ada satu proses mencetak ke layar. Jadi program ini tidak akan error dan tidak ada juga output. Karena dia hanya sebatas menciptakan objek dan men-set nilai. Oke.
Kalau misalnya saya menambahkan di depan sivitas ada kata kunci abstrak. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Di sini sudah akan muncul yang namanya error. Bisa Anda lihat garis bawah. Kemudian pesannya, dia akan menuliskan untuk berupa errornya adalah cannot create an instance of the abstract class or interface console application 1.civitas. Nah, jadi artinya suatu kelas jika diberikan abstrak, maka kelas ini tidak bisa direpresentasikan menjadi objek. Nah, seperti ini. Jadi suatu kelas yang sudah diset menjadi abstrak, maka kelas tersebut tidak bisa kalian gunakan menjadi suatu objek. Jadi kalau memang nggak bisa menjadi suatu objek, apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut? Nah, maka kelas itu hanya berperan sebagai kelas induk. Dia tidak bisa menjadi objek, jadi dia hanya bekerja di dapur saja, di belakangnya saja. Dia berperan sebagai kelas induk, dan dia hanya menurunkan sifat ke kelas anaknya. Nah, itu adalah abstrak. Nah, kemudian, apa yang dimaksud dengan shield? Nah, sebelumnya ini saya bersihkan lagi, saya asumsikan bahwa sivitas tidak bisa dijadikan sebagai objek. Nah, kemudian, untuk mahasiswa dan dosen. Nah, saya mengambil lagi, misalnya di sini, mahasiswa. Saya ciptakan lagi dua kelas, di mana dua kelas ini adalah turunan dari kelas mahasiswa. Misalnya, kelas, contohnya, mahasiswa domestik, misalnya. Nah, mahasiswa domestik ini turunan dari kelas mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah mahasiswa asing, turunan juga dari mahasiswa. Oke. Nah, antara mahasiswa domestik dengan mahasiswa asing, kira-kira apa sih sifat yang hanya ada di dalam kelas mahasiswa domestik? Dengan apa sih sifat yang hanya ada di dalam kelas mahasiswa asing? Nah, misalnya saya deklarasikan pabrik string, kalau domestik adanya nomor KTP. Sedangkan kalau mahasiswa asing yang ada adalah pabrik string, nomor paspor. Kita mengacu ke sini. Jadi kalau untuk domestik, warga negara Indonesia, maka memiliki nomor KTP. Sedangkan kalau warga negara asing yang sebagai mahasiswa di sini, maka menggunakan nomor paspor. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam kelas diagram, nah, coba kita generate lagi. Ini saya hapus. View kelas diagram. Nah, bisa Anda lihat bahwa kelas diagram tersebut, saya ekspansikan dulu, kemudian saya atur tampilannya. Nah, bisa Anda lihat bahwa kelas mahasiswa sudah akan menurunkan ke kelas mahasiswa domestik dan asing. Masing-masing memiliki sifat nomor KTP dan nomor paspor. Nah, sampai di sini kita akan lihat untuk kelas mahasiswa ini saya mendeklarasikan satu mahasiswa MHS domestik WNI sama dengan new domestik. Kemudian mahasiswa asing WNA sama dengan new asing. WNI dot. Nah, dia bisa memanggil NIM, nama, dan nomor KTP. Nah, ini adalah sifat
yang diturunkan dari kelas induknya, yakni kelas mahasiswa. Nama juga diturunkan dari kelas induknya. Nah, dalam hal ini, nama ini adalah dari kelas induk, adalah kelas di induknya dan di induknya lagi. Nah, jadi sifat yang diturunkan dari kelas induk itu bisa diturunkan lebih dari satu level. Istilahnya, sifat yang kita ada sama kita saat ini bisa adalah sifat yang diturunkan dari orang tua kita, bisa juga adanya sifat yang diturunkan dari kakek nenek kita, buyut kita, dan seterusnya. Nah, jadi sifat-sifat tersebut bukan hanya satu level aja, jadi bisa lebih dari satu level di atas kita. Nah, jadi contohnya itu adalah nama. Jadi sifat nama itu adalah sifat yang diturunkan dari kelas induk dan induknya lagi, yakni kelas sivitas. Saya set nomor KTP, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian WNA juga sama. Nah, dari WNA ini bisa mengakses NIM, yakni sifat dari kelas induknya, yakni mahasiswa, bisa mengakses nama, yakni sifat dari kelas induknya dan induknya lagi, yakni kelas sivitas. Nah, di sini saya gunakan nomor paspor, misalnya A789. Kalau dari sini saya jalankan, berhasil dijalankan, tapi nggak ada output karena tidak saya memanggil cetak. Oke. Nah, apa peran seal di sini? Sekarang, dari kelas diagram ini, khususnya kelas mahasiswa, saya akan memasang keyword seal di kelas mahasiswa ini. Nah, apa yang terjadi? Di kelas mahasiswa ini, saya akan memasang seal. Kita lihat. Jika saya jalankan, maka terjadi error. Nah, errornya apa? Nah, perhatikan untuk errornya ini. Error yang muncul akan ada dua. Nah, kelas mahasiswa asing dan kelas mahasiswa domestik cannot derive from seal type, yakni dari kelas mahasiswa. Artinya, kelas mahasiswa yang sudah diberikan seal, kelas mahasiswa ini tidak diizinkan lagi untuk menurunkan sifatnya ke kelas lain. Jadi kelas mahasiswa ini sudah kita blok, sudah kita kunci, sehingga kelas mahasiswa ini tidak boleh memiliki turunan lagi. Nah, itulah fungsi dari keyword seal. Nah, sehingga kelas mahasiswa itu nggak bisa menurunkan lagi, atau kita bisa mengistilahkan, maaf kata, kelas mahasiswa ini adalah mandul. Dia tidak bisa memiliki keturunan. Nah, jadi konsepnya itu adalah seperti itu. Nah, jadi dia tidak bisa memiliki kelas turunan lagi. Sudah kita blok. Sudah kita kunci. Nah, itulah fungsi dari seal. Nah, jadi kalau kita lihat dari kelas diagram, maka kelas mahasiswa ini akan memiliki borderline atau garis tepi yang agak berbeda. Nah, bedanya adalah dia memiliki cetak tebal. Artinya, kelas ini sudah di-block, sudah dikunci, sudah di-seal. Nah, bisa Anda lihat adanya seal kelas. Nah, jadi kelas domestik dan kelas asing, mahasiswa asing ini tidak akan bisa kita set. Nah, jadi sampai di sini penjelasan mengenai konsep kelas turunan, contohnya, kemudian penggunaan dari keyword abstrak dan seal beserta contohnya.